Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai pembentukan organisasi-organisasi global dan regional. Yuk langsung saja kita simak videonya. Pertama kalinya sejak pandemi, puluhan menteri luar negeri berkumpul secara fisik di markas PBB di kota New York. Dengan keinginannya masing-masing membuat APEC yang digelar di Papua Nugini tak menghasilkan kesepakatan apapun. Jadi pertama kalinya dalam sejarah. 8 negara anggota menandatangani yakni Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Romania. Secara umum, organisasi-organisasi dunia dikelompokkan menjadi dua, yaitu organisasi global dan organisasi regional. Organisasi global atau internasional adalah organisasi yang keanggotaannya terbuka dalam lingkup dunia, serta kegiatannya secara menyeluruh dan global. Itu artinya cangkupan wilayahnya lebih luas. Sedangkan organisasi regional adalah organisasi yang memiliki cakupan wilayahnya hanya beberapa negara tertentu saja. Organisasi ini wilayah kegiatannya pun bersifat regional. Berikut ini akan kami bahas mengenai pembentukan organisasi-organisasi global dan regional. 1. APEC. APEC merupakan sebuah organisasi regional yang bergerak dalam bidang kerjasama ekonomi bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Organisasi ini berdiri pada tahun 1989 di Canberra, Australia, dan berkantor pusat di Singapura. Tokoh penggagas berdirinya APEC adalah Bob Hawke yang merupakan Perdana Menteri Australia pada masa itu. Tujuan berdirinya APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik, serta mendorong dan memfasilitasi perdagangan serta investasi yang lebih bebas dan terbuka. Latar belakang berdirinya APEC yaitu karena kesuksesan ASEAN di tahun 1980-an, sehingga kesuksesan ASEAN tersebut mendorong Perdana Menteri Australia Bob Hawke untuk memperluas kerjasama. 2. ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi regional yang berdiri sebagai bentuk kerjasama politik, ekonomi, dan sosial bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tahun 1967 di Bangkok, Thailand, dengan kantor pusatnya berada di Jakarta. Pendiri dari organisasi ini ada 5 tokoh, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tanat Koman dari Thailand, Tun Abdul Rojak dari Malaysia, Narcisco Ramos dari Filipina, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Secara keseluruhan, ASEAN beranggotakan 10 negara Asia Tenggara. Selain 5 negara pendiri, kemudian bergabung negara-negara lainnya, seperti Brunei Darussalam pada 1984, Vietnam pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, dan Kamboja pada 1999. Keberadaan organisasi ASEAN sampai saat ini masih ada dan memegang peranan cukup penting bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk saling bekerja sama dan membangun kekuatan regional bersama. 3. GNB. GNB merupakan sebuah organisasi global yang berdiri pada saat Perang Dingin berlangsung. GNB berdiri pada tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia. Latar belakang berdirinya GNB karena kekhawatiran para pemimpin negara-negara dunia ketiga, terutama dari Asia dan Afrika terhadap munculnya ketegangan dunia waktu itu yang dikarenakan adanya persaingan antara blok barat dan blok timur. Pendiri dari organisasi ini ada 5 tokoh, yaitu Soekarno dari Indonesia, Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru dari India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. 4. CENTO.
CENTO merupakan sebuah organisasi regional yang bergerak dalam bidang militer dan pertahanan. Organisasi ini berdiri pada tahun 1955 di Baghdad, Irak, dan bubar pada tahun 1979. Berdirinya organisasi ini pada awalnya merupakan sebuah kesepakatan pertahanan antara Irak dengan Turki yang lebih dikenal dengan sebutan Pakta Baghdad. CENTO didirikan sebagai pakta pertahanan bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah pada masa Perang Dingin. Latar belakang sekaligus tujuan berdirinya CENTO yaitu untuk membendung masuknya paham komunisme di kawasan Timur Tengah. Anggota dari organisasi ini adalah Turki, Irak, Iran, Siprus, Pakistan, Inggris, dan Amerika Serikat. 5. Pakta Warsawa. Pakta Warsawa merupakan sebuah organisasi militer yang dibentuk dan terdiri atas negara-negara yang berada di kawasan Blok Timur yang didirikan oleh Uni Soviet. Organisasi ini berdiri pada tahun 1955 di kota Warsawa, Polandia, dan dibubarkan pada tahun 1991 di kota Praha, Cekoslowakia seiring dengan berakhirnya Perang Dingin. Pendiri Pakta Warsawa adalah Perdana Menteri Uni Soviet yang bernama Nikita Khrushchev. Latar belakang yang mendorong berdirinya Pakta Warsawa adalah sebagai bentuk reaksi kebijakan NATO yang mempersenjatai Jerman Barat dan menarik Jerman Barat sebagai anggota NATO. Sedangkan tujuan berdirinya Pakta Warsawa adalah untuk melindungi Jerman Timur dan negara-negara di kawasan Eropa Timur dari pengaruh negara-negara NATO. Anggota Pakta Warsawa adalah Uni Soviet, Polandia, Bulgaria, Albania, Hongaria, Rumania, Cekoslowakia, dan Jerman Timur. 6. SEATO. SEATO merupakan sebuah organisasi regional yang bergerak dalam bidang militer dan pertahanan. SEATO didirikan pada tahun 1955 di Bangkok, Thailand atas prakarsa Amerika Serikat dan dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977. SEATO didirikan oleh Amerika Serikat sebagai sebuah pakta pertahanan di kawasan Asia Tenggara pada masa Perang Dingin. Latar belakang berdirinya SEATO adalah membendung masuknya paham komunisme ke kawasan Asia Tenggara. Anggota SEATO adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, dan Thailand. 7. NATO. NATO merupakan sebuah organisasi regional yang menekankan pada pertahanan militer yang terletak di negara-negara Atlantik Utara. NATO didirikan pada tahun 1949 di Washington oleh Amerika Serikat. Kantor pusat NATO berada di Brussels, Belgia. Organisasi ini berdiri sebagai pakta pertahanan bagi negara-negara di kawasan Atlantik Utara, di mana saat itu kondisi dunia sedang mengalami perang dingin. Latar belakang sekaligus tujuan dari berdirinya NATO ini adalah membendung masuknya paham komunisme ke Eropa Barat, serta melindungi negara-negara anggota NATO dari kemungkinan serangan negara-negara Pakta Warsawa yang dipimpin oleh Uni Soviet. 4. PBB. PBB merupakan organisasi internasional dengan anggota yang terdiri hampir seluruh negara yang ada di dunia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco. Ada 50 negara pendiri yang menandatangani piagam PBB. Secara resmi, PBB terbentuk atas gagasan dari kelima negara besar, yaitu Amerika, Perancis, Cina, Inggris, dan Uni Soviet. Tujuan berdirinya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa. Latar belakang berdirinya PBB yaitu karena Perang Dunia Kedua yang membawa banyak dampak buruk bagi masyarakat dunia. Dampak tersebut membuat banyak negara menginginkan perdamaian dan keamanan bersama. 9. AFTA. AFTA merupakan kawasan perdagangan bebas untuk negara ASEAN. AFTA berdiri pada tahun 1992. Latar belakang berdirinya AFTA yaitu karena sebuah kesepakatan bersama 6 negara untuk menciptakan zona perdagangan bebas di kawasan negara anggota ASEAN. Tujuan berdirinya AFTA
adalah untuk meningkatkan perdagangan dan spesialisasi di lingkungan keanggotaan ASEAN serta meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN. 10. WTO. WTO merupakan badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan internasional. WTO awalnya bernama General Agreement on Traffic and Trade atau yang biasa kita kenal dengan GATT. GATT ini dirubah menjadi WTO pada tanggal 1 Januari 1995. Latar belakang berdirinya WTO berawal dari perundingan putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai dengan 1994. Tujuan berdirinya WTO adalah untuk meningkatkan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan bebas, serta mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 11. NAFTA. NAFTA merupakan kesepakatan mengenai perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara. NAFTA berdiri pada tanggal 12 Agustus 1992, tetapi dilaksanakan pada tahun 1994 di Washington, Amerika Serikat. Ada 3 negara pendiri NAFTA, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tujuan berdirinya NAFTA adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota negara, serta mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. Latar belakang berdirinya NAFTA yaitu karena memburuknya perekonomian Kanada dan memburuknya hubungan bilateral antara Kanada dengan Amerika Serikat. OKI. OKI merupakan sebuah organisasi yang anggotanya berisikan negara-negara mayoritas berpenduduk muslim. Organisasi ini berdiri pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko. Tokoh penggagas pendiri OKI yaitu Raja Hassan II yang merupakan Raja Maroko pada masa itu dengan Raja Faisal yang merupakan Raja Arab Saudi pada masa itu. Tujuan berdirinya OKI adalah untuk membantu dan bekerjasama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Latar belakang berdirinya OKI yaitu karena pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 oleh seorang turis yang bernama Dennis Michael Rohan yang berasal dari Australia. 13. MEE. MEE merupakan organisasi kerjasama ekonomi bagi negara-negara Eropa. Organisasi ini berdiri pada tahun 1957 di Roma, Italia. Tokoh penggagas pendiri MEE adalah Jean Monnet. Jean Monnet merupakan seorang negarawan dan ekonom dari Prancis. Tujuan berdirinya MEE adalah untuk integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja, serta memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas. Latar belakang berdirinya MEE yaitu karena memburuknya kondisi ekonomi Eropa pasca Perang Dunia Kedua dengan meningkatnya kemiskinan dan perpecahan. OPEC. OPEC merupakan sebuah organisasi negara-negara pengekspor minyak. Organisasi ini berdiri pada tanggal 14 September 1961 di Baghdad, Irak. Ada 5 negara pendiri OPEC, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Tujuan berdirinya OPEC adalah untuk menjaga kestabilan harga minyak serta memenuhi kebutuhan minyak dunia. Latar belakang berdirinya OPEC yaitu karena jatuhnya harga minyak pada perusahaan-perusahaan besar sehingga harga minyak menjadi turun. Sekian penjelasan mengenai organisasi global dan regional dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa.